Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi metabolisme karbohidrat. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Dimulai dari saya sendiri, Adelisa Altatri, sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Wilza Febriani sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Zilfa Sandila Putri sebagai pemateri. Materi metabolisme karbohidrat ini memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu proses respirasi sel. Yang kedua yaitu proses glikolisis aerob dan anaerob. Yang ketiga yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang keempat yaitu siklus asam sitrat. Dan yang kelima yaitu fosforilasi oksidatif. Sebelumnya kita harus tahu apa itu metabolisme karbohidrat. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Sedangkan karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, jadi metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Untuk penyampaian materi pokok pembahasan 1 dan 2 akan saya jelaskan sendiri. Nah, yang pertama yaitu proses respirasi sel. Pada metabolisme karbohidrat, salah satu substansi yang penting yang akan dipelajari adalah oksidasi glukosa yang disebut dengan respirasi sel. Proses oksidasi ini terjadi secara aerobik, di mana glukosa ini akan dioksidasi lebih lanjut menjadi energi. Karena glukosa termasuk ke dalam senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, maka dapat dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Selama proses ini, energi yang berasal dari senyawa organik sebagian besar dikonversi menjadi panas atau kalor. Di sebagian besar sistem biologi, energi dilepaskan dari molekul, tidak berasal dari pembakaran, tetapi oleh kontrol metabolisme oksidasi yang disebut dengan proses respirasi. Oksidasi aerobik glukosa ini memerlukan partisipasi dari 3 proses metabolisme yang saling terkait, yaitu siklus asam sitrat, transport elektron, dan fosforilasi oksidatif. Semua proses ini terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria sering disebut sebagai pabrik energi dari sel. Sebagian besar proses respirasi sel yaitu oksidasi rantai karbon dari pirufat untuk membentuk koenzim dari beberapa ATP. Pirufat yang sering digunakan dibentuk oleh proses glikolisis. Pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis tidak dikonversi menjadi laktat, tetapi pirufat ini dioksidasi untuk membentuk CO2 dan asetil-CoA yang melalui proses enzimatik. Nah, yang kedua yaitu ada proses glikolisis aerob dan anaerob. Sebelumnya, apa itu glikolisis? Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, glikolisis ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu glikolisis aerob dan anaerob. Yang pertama yaitu glikolisis aerob. Metabolisme aerob terjadi ketika oksigen hadir. Hal ini terjadi dalam mitokondria sel dan bertanggung jawab untuk penyediaan 90% dari kebutuhan energi tubuh. Selama metabolisme aerob, semua substrat dasar termasuk karbohidrat, lemak, dan protein dipecah dan digabungkan dengan molekul oksigen untuk menghasilkan energi sambil melepaskan karbon dioksida dan air sebagai produk akhir. Ada 2 macam jalur yang terlibat dalam metabolisme aerob. Yang pertama yaitu siklus asam sitrat yang terjadi dalam matriks mitokondria, dan yang kedua yaitu ada rantai transport elektron yang terjadi dalam sistem transport elektron yang terletak pada membran mitokondria bagian dalam. Yang kedua yaitu metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob ini tidak memerlukan oksigen untuk memproduksi ATP. Hal ini terjadi melalui glikolisis, proses di mana energi dibebaskan dari glukosa. Efisiensi metabolisme anaerob adalah rendah dan menghasilkan rendahnya jumlah ATP bila dibandingkan dengan metabolisme aerob. Glikolisis terjadi di sitoplasma dan tidak memerlukan organel apapun. Oleh karena itu, metabolisme anaerob ini penting untuk organisme kekurangan mitokondria seperti prokariota. Produk akhir metabolisme anaerob ini adalah alkohol dan asam laktat yang mungkin relatif berbahaya bagi tubuh. Ini terdapat 2 gambar, yaitu gambar di atas ada respirasi aerob dan yang di bawah itu ada gambar respirasi anaerob. Nah, untuk gambar di atas respirasi aerob terdapat reaksi kimia yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus 38 ATP. Nah, yang mana proses glikolisisnya yaitu dimulai dari glukosa mengalami glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, dari proses glikolisis ini terbentuk juga 2 ATP dan 2 NADH.
Nah, dan untuk yang respirasi anaerob, itu produk akhirnya tadi ada asam laktat dan alkohol. Di sini terdapat reaksi kimia dari fermentasi asam laktat, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2CH3CHOH plus 2 ATP. Nah, untuk fermentasi alkohol, reaksi kimianya yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Nah, di bawahnya ini ada gambar dari proses respirasi anaerobnya, dimulai dari glukosa dengan senyawa 6 atom C mengalami glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, di mana tadi juga dari proses glikolisis ini terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Nah, dari asam pirufat ini mengalami fermentasi menghasilkan 2 asam laktat dan 2 asetildehid. Nah, pada asam pirufat yang menghasilkan asam laktat itu terbentuk 2 NADH dan 2 NAD+. Nah, untuk 2 asam pirufat yang menghasilkan asetildehid itu terbentuk 2 CO2. Nah, pada asetildehid itu nanti akan terbentuk 2 etil etanol. Dari proses asetildehid menghasilkan etil etanol ini juga terbentuk 2 NADH dan 2 NAD+. Nah, etil etanol ini yang disebut dengan alkohol. Nah, kenapa fermentasi asam laktat ini bisa terbentuk? Itu terjadi ketika tubuh makhluk hidup seperti manusia atau hewan yang memiliki otot itu tubuhnya kekurangan oksigen sehingga dia terbentuk asam laktat. Contoh dari fermentasi asam laktat ini contohnya itu seperti saat kita berlari, lama kelamaan kaki kita merasa sakit, berarti itu sudah terjadi penimbunan asam laktat. Baiklah, untuk penyampaian materi pokok pembahasan 3 dan 4 akan disampaikan oleh rekan saya Zilfa Sandila Putri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan materi dari rekan saya Ade mengenai materi yang ketiga, yaitu dekarbosilasi oksidatif. Dekarbosilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom 2C, yaitu asetil koenzim min A atau asetil KO min A. Reaksi dekarbosilasi oksidatif ini disingkat dengan DO, sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Reaksi DO ini mengambil tempat di intermembran mitokondria. Setelah melalui reaksi di glikolisis, jika terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam pirufat akan menjalani tahapan reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs yang bertempat di matrik mitokondria. Jika tidak terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam pirufat akan menjalani reaksi fermentasi. Akan tetapi, asam pirufat yang mendapatkan molekul oksigen yang cukup dan akan meneruskan tahapan reaksi tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus Krebs. Karena asam pirufat memiliki atom C terlalu banyak, yaitu 3 buah. Persyaratan molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai 2 atom C. Karena itu, asam pirufat akan menjalani reaksi dekarbosilasi oksidatif. Selanjutnya, dekarbosilasi oksidatif akan mengubah asam pirufat menjadi asetil KO min A. Tahap ini terjadi dalam beberapa reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim disebut dengan pirufat dehidrogenase. Enzim ini terdapat pada mitokondria pada sel eukariotik, sedangkan pada prokariotik terdapat sitoplasma. Hasil dari dekarbosilasi oksidatif adalah molekul asetil KO min A, NADH, dan CO2. Satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam pirufat dalam glikolisis. Artinya, proses dekarbosilasi oksidatif untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil KO min A, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melihat gambar tahapan dekarbosilasi oksidatif pada PPT yang telah kami sediakan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu siklus asam sitrat. Jalur metabolisme daur asam trikarbosilat atau asam sitrat pertama kali ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1937. Oleh karena itu, jalur ini disebut pula daur Krebs. Siklus asam sitrat adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel, yaitu pada mitokondria yang berlangsung secara berurutan dan berulang.
yang bertujuan untuk mengubah asam pirufat menjadi CO2, H2O, dan sejumlah energi. Proses ini adalah proses oksidasi dengan menggunakan oksigen atau aerob. Jalur daur ini merupakan jalur metabolisme yang utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme, yaitu hasil katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Asetil koenzim A sebagai hasil katabolisme lemak dan karbohidrat, oksalasetat, fumarat, dan ketoglutara sebagai hasil katabolisme asam amino dan protein masuk ke dalam daur Krebs untuk melanjutkan dioksidasi melalui beberapa tahap reaksi yang kompleks menjadi CO2, H2O, dan energi ATP. Di dalam sel eukariot, metabolisme asam trikarbosilat berlangsung di dalam mitokondrion. Sebagai enzim dalam metabolisme ini terdapat di dalam cairan matriks dan sebagian lagi terikat pada bagian dalam membran mitokondrion. Telah pula diketahui bahwa beberapa enzim dalam siklus asam sitrat seperti akonitat hidratase, isositrat, dehidrogenase, fumarase, dan malat dehidrogenase terdapat di dalam sitoplasma sel jaringan tertentu, meskipun di situ tidak ditujukan adanya kegiatan siklus asam sitrat. Teman-teman bisa melihat gambar siklus asam sitrat pada PPT yang telah kami sediakan. Baiklah, untuk penyampaian materi yang terakhir, pokok pembahasan 5 akan disampaikan oleh rekan saya, Wilza Febriani. Baiklah, saya Wilza Febriani akan menjelaskan materi tentang proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan nama yang diberikan untuk sintesis ATP yang terjadi ketika NADH dan FADH2 dioksidasi oleh transport elektron melalui rantai respirasi. Metabolisme glukosa menjadi CO2 dan H2O serta sejumlah energi dalam ATP melalui glikolisis dan siklus asam sitrat menghasilkan 36 mol ATP tiap mol glukosa. Ada dua macam pembentukan molekul ATP, yaitu pembentukan ATP pada tingkat substrat dan pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Pembentukan molekul ATP pada tingkat substrat dapat dilihat jelas pada reaksi kimia yang terjadi. Sebagai contoh, perhatikan yang di bawah. Setelah melihat contoh, dapat dilihat bahwa reaksi oksidasi glukosa ada 3 buah reaksi yang menghasilkan molekul ATP pada tingkat substrat. Pembentukan molekul ATP pada transfer elektron melibatkan beberapa enzim dan koenzim. Salah satu reaksi yang menghasilkan molekul ATP dengan transfer elektron misalnya asam malat ditambah NAD+, asam oksalat asetat ditambah NADH ditambah H+. Dalam reaksi tersebut, NAD+ direduksi menjadi NADH. Molekul NADH dapat dioksidasi menjadi NAD+ dan menghasilkan sejumlah besar energi. Reaksi oksidasi ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokrim oksidase. Secara singkat dapat ditulis sebagai berikut. NADH ditambah H+ ditambah O2 menghasilkan NAD+ ditambah H2O. Enzim-enzim yang bekerja dalam reaksi ini membentuk suatu rantai pemindahan elektron yang terdiri atas zat-zat yang dapat memindahkan elektron dari yang satu kepada yang lain dengan cara oksidasi dan reduksi secara bergantian. Dalam sel prokariotik, oksidasi berlangsung pada membran sel, karena enzim yang bekerja sebagai katalis terdapat pada membran tersebut. Dalam sel eukariotik, enzim tersebut terdapat pada membran mitokondria bagian dalam. Proses ini disebut fosforilasi oksidatif dan merupakan serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung dengan cara pemindahan elektron. Reaksi fosforilasi ini adalah reaksi penggabungan gugus fosfat anorganik ke dalam senyawa organik atau ADP dengan menggunakan sejumlah energi, sehingga dapat membentuk ikatan fosfat yang berenergi tinggi atau ATP. Energi yang digunakan untuk membentuk ikatan fosfat tersebut pada keadaan standar ialah sebesar 7.000 kal per mol. Energi ini diperoleh dari proses oksidasi NADH, sehingga reaksi oksidasi tersebut dapat digabungkan dengan reaksi pembentukan ATP. Energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol NADH dapat digunakan untuk membentuk ATP dapat ditulis sebagai berikut.
NADH ditambah H+, ditambah O2, ditambah 3 ADP, ditambah 3H3PO4 menghasilkan NAD+, ditambah 3 ATP, ditambah 4H2O. Perbandingan antara gugus fosfat yang diikat dengan atom oksigen yang digunakan dalam reaksi ini ialah 3:1. Dikatakan bahwa reaksi tersebut mempunyai rasio P/0 sama dengan 3,0. Reaksi pembentukan asam fumarat dari asam suksinat menggunakan enzim suksinat, dehidrogenase, dan FAD sebagai koenzim. Molekul FAD direduksi menjadi FADH2, selanjutnya FH2 dioksidasi menjadi FAD kembali. Reaksi oksidasi ini juga menghasilkan sejumlah energi yang dapat digunakan untuk membentuk ATP. Energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol FADH2 dapat menghasilkan 2 mol ATP. Jadi, reaksi tersebut dikatakan mempunyai rasio P/0 sama dengan 2,0. Dari tabel 10-1 dapat dilihat bahwa dalam proses glikolisis terdapat reaksi yang menghasilkan NADH, yaitu reaksi pembentukan asam 1,3-difosforikselat dari 3-fosforik gliseraldehida. Di samping itu, reaksi reduksi asam pirufat menjadi asam laktat menggunakan NADH. Jadi, apabila 1 mol glukosa diubah menjadi 2 mol asam pirufat dan asam ini tidak diubah menjadi asam laktat, maka terdapat 2 mol NADH dalam sitoplasma. Dari 2 mol NADH ini, apabila dapat dioksidasi melalui transfer elektron, akan menghasilkan 6 mol ATP. Namun, membran bagian dalam dari mitokondria pada sel eukariotik tidak permeabel bagi NADH. Oleh karena itu, NADH dari proses glikolisis ini dioksidasi dulu menjadi NAD+ oleh dihidroksi aseton fosfat. Dalam hal ini, dihidroksi aseton fosfat diubah menjadi gliserol 3-fosfat yang dapat masuk melalui membran bagian dalam dari mitokondria. Selanjutnya, di dalam mitokondria ini, gliserol 3-fosfat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat kembali. Reaksi oksidasi ini diikuti oleh FAD yang direduksi menjadi FADH2. Pada slide ini bisa dilihat proses fosforilasi oksidatif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 5. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga penyampaian materi yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.